Di sudut sunyi Tasikmalaya, tepatnya di kawasan Pamijahan, tersembunyi sebuah tempat yang syarat makna sejarah dan spiritualitas. Gua Safar Wadi. Gua ini telah lama menjadi bagian dari kisah-kisah yang hidup di tengah masyarakat. Sebagian orang pernah meyakini bahwa lorongnya merupakan jalan yang menembus hingga ke Mekah. Namun, keyakinan itu tidak sepenuhnya tepat. Dalam cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, perjalanan spiritual menuju Mekah melalui gua ini diyakini hanya pernah ditempuh oleh seorang wali besar, Syekh Abdul Muhi. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah karomah anugerah istimewa dari Allah yang dianugerahkan kepada beliau. Kini, Gua Safar Wadi tidak sekedar berdiri sebagai situs bersejarah. Ia telah menjadi ruang perenungan yang tenang, tempat para peziarah datang membawa doa, harapan, dan kerinduan untuk mengenang jejak dakwah Syekh Abdul Muhi. Di dalam sunyinya gua, sejarah dan nilai spiritual terus menyatu, mengajak setiap orang yang datang untuk merenung, mengingat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perjalanan dokumenter ini bermula dari sebuah sekolah yang berdiri tidak jauh dari kawasan Pamijahan, Tasikmalaya, yaitu SMK Bantar Kalong. Di tempat inilah para siswa tidak hanya menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga diperkenalkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, termasuk kisah dan makna spiritual dari Gua Safar Wadi. Melalui pembelajaran dan cerita yang diwariskan, generasi muda diajak untuk mengenal, memahami, sekaligus menjaga warisan budaya. Salah satunya misal kalau di daerah Pamijahan itu, kalau penziarah dan pribumi itu ketika memasuki wilayah Pamijahan itu dilarang merokok. Salah satu adat yang paling penting dan tidak boleh dilanggar biasanya, karena kalau misalkan dilanggar itu nanti suka ada apanya ya, ada konsekuensinya gitu ya. Untuk kearifan lokal Gua Safar Wadi Pamijahan, biasanya kita mengadakan ziarah ya setahun sekali. Jadi siswa-siswi yang ada di sekolah ibu itu semuanya itu, kalau itu dari ekstrakurikuler pramuka ya biasanya. Jadi tidak semua siswa, tapi hanya sebagian, itu perwakilan dari ekskul pramuka. Biasanya itu setahun sekali kita mengadakan ziarah ke makam Syekh Haji Abdul Muhi dulu, yang kemudian dilanjutkan ke Gua Safar Wadi Pamijahan. Itu adalah kegiatan rutin setahun sekali. Kemudian selain itu juga mungkin ya, kalau di daerah Pamijahan itu kan ada pondok pesantren juga. Jadi nilai-nilai tentang kearifan Syekh Haji Abdul Muhi itu disampaikan juga di kegiatan pesantren ya. Kalau di Pamijahan itu alhamdulillah ada beberapa pesantren yang didirikan di sana. Alhamdulillah sih sampai hari ini siswa-siswi bisa mengembangkan dan meneruskan karakter-karakter kesalehan dari Syekh Haji Abdul Muhi ya. Dari misalkan kegiatan-kegiatan, kadang kalau di Pamijahan itu anak-anak siswa sekolah di SMA Bantar Kalong ya, itu mereka suka melakukan selain ziarah juga, jadi melakukan kebersihan di sekitar makam Gua Safar Wadi Pamijahan itu, selain ziarah, kegiatan ziarah itu. Jadi mereka masih antusias
untuk mengembangkan sikap-sikap nilai-nilai dari kearifan Gua Saparwadi Pamijahan dari si Haji Abdul Muhyi untuk tokohnya. Dari sekolah, perjalanan menuju kawasan ziarah di Pamijahan Tasikmalaya ditempuh sekitar 30 menit dengan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, hamparan pedesaan menyambut dengan kesederhanaan yang menenangkan, sawah yang terbentang, udara yang sejuk, serta kehidupan masyarakat yang berjalan apa adanya. Pamijahan bukan sekedar destinasi wisata religi. Ia adalah rumah bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan jejak sejarah besar, sebuah warisan yang terus dijaga dan diceritakan dari generasi ke generasi. Memasuki kawasan Pamijahan Tasikmalaya, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Di bulan Ramadan, sebagian besar kios oleh-oleh tampak tertutup dan jumlah peziarah yang datang pun tidak seramai hari-hari biasa. Namun, kehidupan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah suasana yang lebih hening ini, terlihat bagaimana warga setempat menjaga kawasan ini dengan penuh penghormatan terhadap sejarah dan nilai-nilai spiritual yang hidup di dalamnya. Pengeras suara gitu. Punten Pak sateuacan upami bade lebet kagua teh manawi aya syarat-syarat nu kedah di Alasan habisan rencana kebagian Saya bernama Kiai Haji Endang Haji selaku pengurus kesepuhan keramat Pamijahan yang ada kaitannya dengan Gua Saparwadi. Sebetulnya Gua Saparwadi itu, Saparwadi adalah nama kampung. Di sini yang sekarang ini letaknya menjadi Kampung Pamijahan, dulunya namanya Kampung Saparwadi. Sesuai dengan di sini terdapatnya ada sebuah gua di wilayah ini, maka gua itu disebutkan dengan istilah Gua Saparwadi dengan nama kampung. Gua tersebut dulunya merupakan sebagai bekas berkholwatnya Syekh Abdul Muhyi waliullah yang dikeramatkan dan dimakamkan di Pamijahan. Kaitan gua itu dengan Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Muhyi ditugaskan oleh gurunya harus mencari gua itu. Ditemukan di sebuah kampung yang langsung oleh beliau diberi nama kampungnya Kampung Saparwadi. Jadi sebutan hingga sekarang menjadi masyhur Gua Saparwadi. Beliau merintis menyebarkan agama Islam sebagai penerus dari perjuangan Wali Sembilan, di mana Wali Sembilan yang berada di Cirebon, Syekh Sultan Syarif Hidayatullah, nah sudah menyebarkan Islam juga sebelum Syekh Abdul Muhyi di wilayah Cirebon. Untuk menjaga kelestarian seperti apa yang diajarkan Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Muhyi tahu semua, mengajarkan Islam dengan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah haluannya, ya, dengan bermadhab 4 madhahibul arba'ah, itu Syekh Abdul Muhyi. Di sekitaran gua sepertinya telah dijalankan seperti mengadakan haulan dari sesudah meninggalnya Syekh Abdul Muhyi, lalu dikembangkan dan dilaksanakan pada kegiatan haul tersebut penyampaian tausiah amanah keagamaan sesuai dengan ajaran yang beliau tinggalkan. Karena budaya yang ada di sini memangnya amat dekat
dengan ajaran Islam. Sangat berdekatan, sehingga budaya-budaya adat yang ada di sini betul-betul bahkan mengikuti sesuai dengan ajaran agama yang ada, buktinya agama Islam. Jadi harapan kami Guha yang bersejarah ini, masyarakat semua bersama-sama dengan kami, dengan pemerintah, menjaganya dan melestarikannya dengan baik, sehingga jangan tercampuri dengan cara-cara atau dengan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai, bertentangan dengan ajaran agama atau bertentangan dengan aturan pemerintah dan negara. Karena banyaknya penziarah yang datang ke sini ya Bu. Nah, apakah ada perubahan dalam gaya bicara, berpakaian, ataupun perilaku sehari-hari masyarakat di sini terkait dengan budaya ziarah? Ya, iya, Ada. iya. Soalnya kan kita harus terlihat baik di mata masyarakat. Ya. Ya, gimana orangnya? Kalau Indonesia kita harus gitu lagi. Kalau nggak bisa paling nyuruh orang. Apalagi kalau bahasa Jawa, kan kebanyakannya nggak bisa. Iya. Paling bisanya Melayu. Oh iya. Terus kalau Sunda kasar, di sininya Sunda lemes. Kalau dalam berpakaian itu ada kebiasaan. Kerudungnya nggak boleh lepas. Oh. Contohnya seperti apa itu? Iya, kerudung. Oh, iya. Kalau yang mau jaroh harus pakai kerudung. Apalagi orang sini. Oh, wajib ya. Bu? Iya, wajib. Alhamdulillah, rezekinya sangat luar biasa. Oh iya. Soalnya kan kita di sini kalau nggak dari kamu dari mana? Oh iya, kalau dari Terus kamu. kan itunya alhamdulillah dari kuncinya yang udah ada yang bikin terharu sama semuanya. Berarti dalam perekonomian juga ada ya Bu, alhamdulillah. Meskipun orang-orang pada sulit, di sini mah Oh iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya juga kan orang sini, Oh, iya. pedagang keliling, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pernah kekurangan. Dalam perjalanan menuju gua terlihat pula area makam Syekh Abdul Muhi yang berada di bagian atas. Makam ini menjadi salah satu tujuan utama para peziarah yang datang ke Pamijahan. Dari bawah, tempat tersebut tampak tenang dan penuh hikmat, mengingatkan kembali pada jasa beliau dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Sunda. Perjalanan kemudian berlanjut memasuki Gua Safarwadi. Sebelum masuk, azan dikumandangkan sebagai bentuk penghormatan dan doa. Di dalam gua yang gelap, penerangan hanya berasal dari lampu patromak. Sementara lantunan sholawat terus dikumandangkan agar perjalanan ini senantiasa diberkahi. Salah satu bagian penting di dalam gua ini adalah tempat pertapaan Syekh Abdul Muhi. Di tempat inilah beliau dahulu bermunajat, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam perjalanan spiritualnya. Di dalam gua juga terdapat area yang dahulu diyakini sebagai tempat mimbar, lokasi di mana Syekh Abdul Muhi menyampaikan ajaran agama kepada para pengikutnya. Di tempat ini, azan kembali dikumandangkan mengisi ruang gua dengan gema yang syahdu. Di dalam gua juga terdapat sebuah lubang kecil yang dipagari. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, lubang ini berkaitan dengan perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhi menuju Mekah. Sebagai seorang wali Allah, perjalanan tersebut diyakini terjadi melalui karomah yang Allah anugerahkan kepadanya. Selain itu, disebutkan pula adanya jalur spiritual menuju tempat lain seperti Banten dan Surabaya yang juga dikaitkan dengan karomah beliau.
Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah sebuah batu yang memiliki 9 lubang di bagian atasnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai peci haji. Konon, apabila seseorang dapat memasuki kepalanya ke dalam ke-9 lubang tersebut, maka dipercaya ia akan mendapat takdir untuk menunaikan ibadah haji. Gua Saparwadi bukan sekedar ruang di dalam perut bumi, melainkan saksi perjalanan dakwah, spiritualitas, dan keteladanan seorang ulama besar. Di tempat ini, jejak sejarah berpadu dengan keyakinan, mengingatkan bahwa perjalanan menuju Tuhan selalu dimulai dari ketulusan hati. Lebih dari itu, tempat ini menjadi bagian integral dari kesusastraan lisan masyarakat Pamijahan, di mana legenda, cerita karomah, dan kisah-kisah spiritual yang berkembang menjadikan situs ini tetap hidup bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam ingatan dan tutur masyarakat. Sebuah warisan yang terus dijaga agar tetap lestari bagi generasi berikutnya.